Para pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id. Ini channel yang berdedikasi untuk belajar sepanjang hayat dengan cara berbagi pengetahuan praktek baik dalam dunia pendidikan kita. Juga channel ini digunakan untuk amar ma'ruf media sosial. Narasumber kita adalah Bapak Profesor Ali Saukah PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Apa yang akan kita bicarakan di episode 6, yaitu episode tentang pembelajaran bahasa Inggris yang wajib di sekolah dasar. Kita akan beranjak ke episode ini agar kita bisa memberi masukan yang positif terhadap kehendak yang baik, yaitu mengajarkan bahasa Inggris yang merupakan mandatory di sekolah dasar. Kalau YouTube ini sampai di gadget Anda ini adalah berkat kreativitas editor channel kita Mas Heri Teguh Yono. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah baik Bali. Saya baru mendarat semalam dari Aceh dan alhamdulillah semuanya lancar. Nah, Bali, Tetap sehat-sehat. ya, kembali ke laptop kita bahwa kita aktif memberikan, menciptakan feedback loop terhadap sistem pendidikan bahasa Inggris wajib untuk anak SD kita. Apa yang kita sajikan di episode 6 ini, Bali? Ya, Bali. Ya, ini episode kelanjutan dari sebelumnya. Yang sebelumnya itu membahas tentang bagaimana pekerjaan rumah itu juga ikut menjadi sesuatu kegiatan yang menyenangkan. Ya, Salah satu ide yang kita sampaikan mengenai pekerjaan rumah itu me- apa, memenuhi levelnya perkembangan anak-anak SD itu kan banyak menggunakan gadget ya itu manfaatkan kegiatan mereka, kesenangan mereka menggunakan gadget itu untuk juga kemudian terlibat dalam mengerjakan PR untuk kepentingan bagaimana bisa mereka kuasai bahasa Inggris sebagai alat berkomunikasi dalam bergaul dengan sekitarnya gitu. Jadi sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana kemudian PR itu mau diperlakukan seperti apa ya. Salah satu PR yang kemudian saya kira itu akan banyak membuat anak-anak itu beralih dari kegiatan menggunakan gadget itu untuk dimanfaatkan mengembangkan komunikasi, mengembangkan kompetensi mereka untuk berkomunikasi itu dalam bentuk video rekaman mereka sendiri itu bagaimana diperlakukannya gitu. Yang saya usulkan adalah bahwa video itu ya mungkin menjadi kumpulan video yang kemudian di dalam genggaman para guru ya, kemudian dimainkan, ditonton bersama oleh anak-anak di kelasnya dan kemudian dikomentari dalam bahasa Inggris. Seperti mereka menonton bersama gitu, terus kemudian mereka dikomentari ya. Salah satu yang jangan sampai terjadi adalah komentar yang sifatnya itu menyalah-nyalahkan, Pak Yanto. ya, tuh. Termasuk misalnya karena kecenderungannya itu ngoreksi gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata dalam rekaman itu memang keliru dalam kalimatnya, dalam tata bahasanya, dalam pengucapannya, dalam pemilihan katanya, jangan sampai dikoreksi bahwa karena itu dianggap salah, maka benarnya seperti apa. Bukan itu, Ya, tapi ya, makna yang terkandung itu yang kemudian diberi respon ya, bukan dikomentari tapi ditanggapi di apa kalau ada orang menyapa kan dibalas sapaannya begitu Pak Yanto. ya, ya, ya. Jadi non-judgmental respon bagi guru. Dan saya lihat di Amerika, Bali ya. Jadi anak-anak itu kalau mengerjakan assignment komentar gurunya itu memang tidak waduh ya tidak
menjudge, tidak memberikan judgment, tapi netral bahkan memberikan positive reinforcement. Misalnya ada ya anak-anak itu suka dikasih komentar, yang saya lihat di sana ya, oh super gitu. Kalau ada lagi yang paling bagus kalau Tiger, misalkan saja diberi komentar. Kalau di Indonesia apa itu nanti kita carilah ya. Jadi yang penting anak-anak itu tidak merasa mendapatkan punishment dari kekeliruannya itu. Itu kan Pak Ali ya, yang seharusnya dilakukan. Ya, iya Nah, Pak Yanto, itu ekspresinya mungkin juga dalam bahasa Inggris, artinya pada ya, waktu nonton bersama itu kan mungkin urutan apa, rekaman si A, si B, si C itu ya, good job, mm, great, excellent, ya, you like it, dan seterusnya. Jadi artinya why don't you like it? Ya bangsanya gitu, bukan kemudian ya that's wrong, it should be like this. Tidak begitu. Jadi jangan sampai judgmental tadi yang disebut Pak Yanto, menghakimi. Jadi diganti dengan mungkin apa tujuannya itu mengapresiasi, tapi kemudian apresiasinya itu dalam bentuk ikut memahami dan kemudian bisa bisa apa namanya berkomentar yang sifatnya itu kemudian membuat mereka senang dengan adanya pekerjaan rumah dalam bentuk rekaman itu. Nah, ya, ini saya ingin mengkaitkan Pak Yanto dalam kaitannya dengan nilai dalam tanda petik ya, evaluasi ya. Saya menggunakan istilah assessment saja. Dalam apa setiap akhir semester itu kan harus ada laporan kemajuan atau hasil belajar mereka yang sekarang saya lihat di SD-SD itu banyak yang kecenderungannya itu tidak judgmental lagi dan itu saya kira bagus ya. Jadi tidak menggunakan angka, tidak menggunakan baik, tidak baik dan seterusnya, tapi menggunakan deskripsi yang sifatnya verbal, termasuk dalam kaitannya dengan memberikan penilaian dalam tanda petik ya, melakukan assessment. Jadi guru kan kemudian punya catatan si rekaman si A, rekaman si B. Nah, itu nanti tidak dalam bentuk kemudian diakumulasi menjadi angka, menjadi nilai yang kemudian sifatnya itu menghakimi, ya itu dianggap sudah bagus, tidak bagus, tapi uh, diubah menjadi verbal description, ya. Mendeskripsikan secara verbal anak-anak dalam rekaman mereka itu, kemudian nanti mungkin juga ada katakanlah tes itu, kemudian dinyatakan bahwa mereka sudah bisa mengekspresikan terima kasih itu menggunakan satu kata, satu ekspresi saja, atau bermacam-macam ekspresi. Nah, ini lebih baik daripada kalau kemudian mereka diberi nilai yang kemudian sifatnya itu terkandung apa ya judgmental ya, kalau kemudian dikasih nilai 9 bagus, kalau dikasih nilai 7 jelek, itu kan sudah melekat ya kalau dalam bentuk angka seperti itu Pak Yanto. Menurut ya, saya itu perlu dihindari Pak Yanto. ya, 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 ya. Dalam teori ya, growth mindset itu Carol Dweck itu menyarankan ya, kalau kita memuji sesuatu siapa anak cucu itu jangan berdasarkan prestasinya, tapi berdasarkan proses effort yang dia capai. Misalkan aja misalnya anak sedang berlatih sepak bola bisa menggolkan gol itu, wah, kamu bagus, kamu memang hebat membuat gol, bukan begitu. Jadi yang di apa yang diapresiasi itu, oh, kamu ternyata bisa membuat trik, bisa membawa bola, bisa menendang bola dengan baik sehingga mendapat gol. Nah, katanya Pak Ali, kalau kita mengapresiasi atas dasar achievement appraisal itu, appreciation itu akan anak-anak itu ketagihan. Jadi akhirnya akan Ya, terjerumus kepada fixed mindset dan tidak tidak berusaha untuk mendapatkan effort yang lebih baik lagi. Saya kira dalam bahasa juga begitu ya. Jadi eh, bagaimana orang kalau direspon itu kan happy toh, responnya baik gitu. ya, ya. Happy. Kalau jangan sampai komunikasinya itu one way, harus two ways. Nah, sekarang masalahnya Wali, gimana ya? Ini kan kita ngomong ini rasanya seperti tidak punya constraint terhadap proses itu tadi. Walaupun itu misalkan conversation English day itu.
bagi orang-orang yang di daerah SM3T sana gimana Bali? Yang eh, mungkin HP nggak ada, punya HP tapi nggak ada sinyal. HP bisa dibeli, sinyal nggak bisa dibeli. Nah ini kan problem kita Indonesia itu luas, bukan sekedar Jakarta, Jakarta Selatan khususnya dan Malang juga punya kan Bali sekolah yang Ya, itu. Gimana ini ya, kira-kira pikiran kita Bali? iya. Jadi saya ingat Pak Yanto pernah menyampaikan satu usulan program yang hasilnya itu menjadi peta ya. Jadi Ya, perlu dipetakan dulu kebutuhan itu, kebutuhan nasional itu harus dipetakan yang kemudian tentu tidak satu kebutuhan, tidak satu. Jadi kebutuhan nasional dalam kaitannya dengan pemberlakuan ketentuan mengajar bahasa Inggris di SD mulai kelas 3 itu kemudian menghasilkan peta yang sifatnya itu ya sangat heterogen, kebutuhan-kebutuhan yang yang diperlukan di sekolah-sekolah yang sudah mapan, yang kemudian sekolah-sekolah yang mungkin juga di kota-kota tapi belum mapan, dan kemudian sekolah-sekolah yang di daerah pelosok yang tidak terjangkau oleh siapapun ya, tidak terjangkau teknologi, tidak terjangkau juga oleh guru yang berkompeten gitu. Ini harus dipetakan. Dan hmm, kemudian kebutuhan pemetaan itu kemudian akan menghasilkan kebutuhannya itu apa. ya, Ya, kalau dalam kondisi seperti yang tadi disebutkan Pak Yanto, itu memang kemudian hal-hal yang sifatnya bisa apa mereka akses ya. Jadi misalnya katakanlah mungkin dalam pelatihan-pelatihan itu perlu dikembangkan perangkat media. Jadi tentu yang ya, media ya. yang paling sederhana, media pelatihan istilahnya itu yang berupa mungkin katakanlah itu apa kalau toh diasumsikan mereka punya TV itu kan bisa ya, sehingga kemudian media pelatihan itu yang kemudian bisa didistribusikan tempat-tempat yang terpencil itu dalam bentuk rekaman video. Jadi bisa saja guru dan siswa itu melihat rekaman video itu bersama-sama. Jadi kalau gurunya belum mampu mengkreasi satu kegiatan yang didasarkan dari melihat video itu, maka video itu harusnya berisi model pembelajaran yang menampilkan interaksi timbal balik antara guru dengan peserta didik, yang kemudian sedikit-sedikit yang memang kemudian eh, paling tidak dalam mengekspresikan hal-hal yang sifatnya sederhana itu bisa menjadi modal. Ya, ya, dan Jadi sebetulnya belajar bahasa itu kan bahasa Inggris itu sebetulnya nggak perlu sekolah ya. iya betul. Nah, karena yang sekolah itu orang yang ingin memiliki sertifikasi tentang kompetensi bahasa Inggris secara formal. Kalau nyatanya anak-anak kita di Amerika dilepas gitu aja, Iya, pintar sekali. Tidak bahasa Inggris saja, semua bahasa. Belajar tidak harus sekolah dalam arti ada ilmunya. Nah, oleh karena itu memanfaatkan strategi, memanfaatkan lingkungan itu kan ada. Misalnya anak-anak Bali yang di daerah terpencil diajak jalan-jalan, disuruh apa membling atau apa menyebutkan semua yang dilihat matanya itu dengan bahasa Inggris misalnya saja ada sepeda iya, ada car ada pedestrian gitu kan lama-lama iya, baik itu saya kira banyak cara lah Pak Ali ya jadi iya betul. Tapi suasananya tetap harus suasana bermain, ya komunikasi yang natural, yang alami, tetapi kemudian labelnya yang biasanya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris pelan-pelan saja. Saya kira ini bisa juga dilakukan. Yang menjadi ujung tombak memang bakal yang bisa menggerakkan ini guru-guru yang kemudian paling tidak itu kalau toh misalnya gurunya tidak mampu, mereka bisa memanfaatkan fasilitas yang sifatnya apa menggunakan media itu tadi Pak Yanto. Pak ya Yanto, ya saya ingin catatan sedikit ya tentang eh, yang tadi saya katakan media pelatihan itu tidak harus membuat sendiri tapi bisa mengkompilasi sumber-sumber dari internet itu. Jadi tidak terlalu menuntut tinggi itu yang saya usulkan tadi. ya ya Boleh saya mengakhiri episode ini dengan uh, komentar saya tentang adanya buku Pak Yanto. ya Buku.
Ya, Jadi kalau dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa Inggris pada umumnya sebetulnya, tetapi khusus untuk pendidikan belajar apa namanya mata pelajaran bahasa Inggris di SD ini, buku bukan untuk digunakan sebagai sarana berinteraksi belajar mengajar di kelas, tapi buku hanya memandu kegiatan. Jadi kegiatan berkomunikasi tadi sudah bukunya udah ditutup, tapi buku meminta apa? Jadi buku meminta kita itu berinteraksi dalam bahasa Inggris seperti apa, kemudian bukunya ditutup, kemudian guru dan peserta didik berinteraksi dalam bahasa Inggris tanpa membuka buku. Buku itu memandu kegiatan, bukan memandu, tapi mengarahkan kegiatan apa yang harusnya dilakukan. Bukan kemudian interaksi belajar mengajar itu buka buku terus halaman sekian, setelah itu halaman sekian. Jangan sampai terjadi itu Pak Yanto. ya, 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 oke lah. Saya kira buku kita perlakukan sebagai seperti rundown activities dan ya seperti anu lah manualnya pilot itu loh. Pilot itu nggak boleh hafalan, harus checklist terhadap apa yang harus dilakukan. Baiklah, baik. Saya senang dengan kata-kata Pak Yanto, rundown activities ya. Mudah-mudahan rundown activities kita. Ya oke lah Bali. Saya kira kita akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Kembali Bali.